Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4082, Serangan Gabungan, Bunan. Dari 1.500 orang, hanya sekitar 500 yang tersisa. Dengan kata lain, lebih dari 1.000 orang kesayangan surga dari Istana Surgawi telah tewas di tangan para iblis. Ini merupakan kerugian yang besar dan akan sangat merugikan bagi pertempuran Istana Surgawi di masa mendatang. Kedatangan Lu Ming dan Ling Yue langsung menarik perhatian banyak orang. Kalau begitu, rupanya dia adalah penggembala awan. Benar sekali. Kudengar dia tunangan Ling Yue. Aku tidak menyangka Ling Yue akan membawanya ke sini. Kupikir dia mati di tangan iblis. Kudengar kekuatan tempur si penggembala awan sangat kuat. Aku ingin tahu apakah dia bisa membantu kita. Seberapapun kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari iblis itu? Ai. Banyak orang menghela napas. Beberapa orang tampak putus asa di mata mereka. Penggembala awan. Pada saat ini, terdengar suara, dan sesosok tubuh terbang mendekat. Itu adalah Dewa Perang Yuan Wen. Saudara Dewa Pertempuran. Lu Ming tersenyum dan menyapanya. Setelah sekian lama tidak bertemu dengannya, kultivasi teks asal Dewa Perang juga meningkat pesat. Bahkan, telah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Dia pasti mendapat banyak keuntungan dari menara kreasi. Dengan kekuatan tempur Dewa Tempur Yuan Wen dan tingkat kultivasinya di alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga, dia dapat menyaingi Kaisar Surgawi tingkat ke-8 dan bahkan mengalahkannya. Mereka berdua dapat dianggap sebagai kenalan setelah bertengkar, dan mereka memiliki rasa menghargai satu sama lain. Saudaramu, kultivasimu satu tingkat lebih tinggi dariku dan kau ada di depanku. Aku ingin beradu tanding denganmu, tetapi sepertinya aku hanya bisa melakukannya lain kali. Yuan Wen tertawa, dan matanya menyala dengan semangat juang yang kuat. Meski berada dalam bahaya, dia tidak patah semangat dan tetap memiliki semangat juang yang kuat. Tiba-tiba, tatapan Lu Ming beralih ke depan. Suara mendesing. Dalam kehampaan di depannya, ada beberapa sosok yang berkedip terus-menerus, disertai dengan tanda-tanda yang memenuhi udara. Cahaya dan bayangan itu jelas merupakan beberapa sosok. Dengan penglihatan Lu Ming, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada 3 sosok. Dia juga dapat merasakan bahwa masing-masing dari ketiga sosok itu sangat kuat. Itu memberi kesan bahwa dia tidak lebih lemah dari mayat Luo. Salah satu dari mereka berasal dari klan malaikat, satu dari klan iblis, dan yang terakhir adalah si jenius dari klan penyu dunia. Mereka semua adalah kandidat untuk daftar pahlawan alam semesta, dan kultivasi mereka telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Surgawi. Mereka adalah 3 orang terkuat yang tersisa dari Istana Surgawi. Tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Luo Xi. Mereka baru saja mengembangkan teknik serangan gabungan. Mereka berharap dapat bertemu dengan iblis jahat kesayangan surga yang terkuat dan dapat melawannya. Ling Yue menjelaskan, apakah serangan gabungan benar-benar dapat melawan iblis jahat kesayangan surga yang terkuat? Lu Ming mengungkapkan keraguannya. Kekuatan ketiga orang ini mirip dengan Luo Xi, dan mereka semua adalah kandidat untuk daftar kebanggaan surga di alam semesta. Mereka seharusnya adalah ahli kebanggaan surga yang dapat melewati 4 level dan bertarung. Namun, iblis jahat kesayangan surga yang paling kuat pun dapat bertarung melawan musuh yang 5 tingkat lebih tinggi. Jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempur mereka akan berbeda 1 tingkat. Sekalipun mereka bertiga bersatu menjadi satu, mustahil bagi mereka untuk melewati 1 level dan bersaing dengan pihak lainnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Peserta kali ini semuanya berusia di bawah 50.000 tahun. Basis kultivasi tertinggi di antara mereka hanya di tingkat ke-6 dari alam Kaisar Surgawi. Mereka praktis merupakan basis kultivasi tertinggi di antara para peserta kali ini. Selain mereka, tidak ada orang lain yang dapat bersaing dengan kesayangan surga yang paling kuat, iblis jahat. Menurut Dong Yuanxing, begitu dia menguasai teknik serangan gabungan, mereka bertiga masih bisa menahan puluhan gerakan dari iblis jahat. Dengan begitu, yang lain bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Itu lebih baik daripada hancur total. Ling Yue menjelaskan, Dong Yuanxing adalah nama kura-kura dewa yang mengerikan di dunia. Ketiganya bekerja sama untuk menghadapi iblis terkuat kesayangan surga. Lalu, siapa yang akan menghadapi iblis kesayangan surga lainnya, seperti Luo Xi? Lu Ming segera memikirkan masalah ini.
Ekspresi wajah Yuan Wen langsung berubah jelek. Tidak ada pilihan. Dewa pertempuran Yuan Wen menggelengkan kepalanya. Mereka tentu saja memikirkan masalah ini. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Ahli kesombongan surgawi terkuat di antara para iblis terlalu kuat. Tidak seorang pun dari istana surgawi yang dapat melawannya sendirian. Mereka hanya dapat mengumpulkan banyak orang untuk menahannya. Namun, tidak seorang pun dapat menghadapi iblis peringkat kedua. Itu sangat sulit bagi istana surgawi. Sialan, sayang sekali kultivasiku terlalu lemah. Kalau aku adalah kaisar surgawi tingkat 6, aku tidak akan membiarkan iblis itu merajalela. Dewa pertempuran Yuan Wen menggertakkan giginya. Dia tidak takut pada iblis terkuat jika mereka berada pada level kultivasi yang sama. Sayangnya, kultivasinya terlalu lemah, 3 level lebih rendah dari lawannya. Pada saat yang sama, dia menatap Lu Ming. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Lu Ming. Dia tidak lebih lemah darinya saat mereka berada di level yang sama. Sayangnya, level kultivasi Lu Ming tidak cukup tinggi. Di sisi istana surgawi, keduanya berada di level yang sama, tetapi mereka dapat melewati 5 level. Namun, kultivasi mereka terlalu lemah, sehingga mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Saat mereka mengobrol, 3 dewa kesayangan di langit berhenti dan berkumpul untuk membahas sesuatu. Kemudian, mereka melanjutkan latihan teknik serangan gabungan mereka. Saat mereka berlatih, sebuah cangkang kura-kura melayang di udara. Cangkang itu dipenuhi aura kuno. Pada saat ini, Dong Yuanxing dan 2 orang lainnya berhenti berlatih lagi. Kali ini, mereka tersenyum puas. Tampaknya mereka telah membuat kemajuan yang baik. Kemudian mereka bertiga mendarat di 3 tebing dan bermeditasi untuk mengatur pernafasan mereka. Lu Ming dan yang lainnya meneruskan obrolan. Dalam percakapan mereka, tubuh Lu Ming masih dalam tahap pemulihan dengan sendirinya dan mendekati kondisi puncaknya. Setelah sekitar 2 jam, pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih mendarat di samping kandidat ras malaikat dan membisikkan beberapa patah kata. Asyik, sang kandidat dalam daftar keajaiban alam semesta dari ras malaikat menatap ke arah Lu Ming dengan mata bagai kilat. Tatapannya bagaikan kilat. Lu Ming langsung merasakannya. Tatapan Lu Ming juga melihat ke arah itu. Bunan. Ekspresi Ling Yuwei sedikit berubah. Bunan ini adalah nama kandidat ras malaikat untuk peran ajaib alam semesta. Dia juga salah satu orang yang telah berlatih teknik serangan gabungan dengan Dong Yuanxing sebelumnya. Dia adalah kaisar surgawi tingkat ke-6. Asyik. Bunan berdiri. Ia melangkah di udara dan muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Ia menatap mereka dari atas, memancarkan aura dingin, sama sekali tidak menyembunyikan niat jahatnya. Banyak orang yang melihat. Kudengar si penggembala awan pernah menantang Kabert dan membuat perjanjian 1000 tahun. Dia menjadi musuh ras malaikat. Banyak malaikat ingin memberi pelajaran pada penggembala awan dan menjilat Kabert. Bunan juga akan bergerak. Apakah dia juga mencoba untuk menarik hati Jabert? Banyak orang membicarakan hal ini. Muyun, aku tidak menyangka kamu masih hidup sampai sekarang. Bagus sekali, kamu telah memenuhi salah satu keinginanku. Kata Bunan dingin. Apa hubungan keinginanmu denganku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya masih tenang. Aku pernah berutang budi pada Jabert, dan budi ini harus dibalas. Sekarang, kau akan berlutut di hadapanku, meminta maaf kepada Jaber di depan umum, lalu menamparkan dirimu sendiri sebanyak 30 kali. Aku akan merekam ini dengan jade surgawi yang ilusif dan mengirimkannya ke Jaber. Ini bisa dianggap sebagai balasan budi. Suara Bunan dingin, nadanya tidak diragukan. Bab 4083, Malaikat Bersayap 12. Nada bicara Bunan tidak perlu diragukan lagi. Tubuhnya diselimuti cahaya suci yang terang, dan matanya seperti pedang saat dia menatap Lu Ming. Hehe, Lu Ming mencibir. Para malaikat ini selalu sama. Mereka selalu tampil angkuh dan perkasa, seolah-olah mereka akan melahapnya. Rafael dan yang lainnya pernah seperti ini sebelumnya, dan sekarang mereka telah menjadi jiwa orang mati di bawah tangannya. Dan sekarang, perilaku Bunan sama saja. Apakah kamu sungguh berpikir kamu hebat? Lu Ming tak bisa diganggu. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Lu Ming mengerutkan bibirnya. Bagus sekali. Aku tahu kau tidak akan menyerah begitu saja. Kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kau menyerah. Kata Bunan dingin, suaranya semakin dingin. Sebelum dia selesai bicara,
sebuah cahaya putih bersih terpancar dari dahi Bunan, dan seberkas cahaya suci berbentuk salib terbang keluar. Setelah salib cahaya suci meninggalkan dahi Bunan, ia meluas dengan cepat, seperti gunung, dan menekan Luming. Dia menyerang sebagaimana yang dikatakannya dan sangat mendominasi. Ras malaikat. Mata Luming dingin. Para malaikat ini sangat gigih. Mereka ingin berurusan dengannya kapanpun mereka punya kesempatan. Dan ini karena dia telah menantang Jabert, yang berarti dia telah menyinggung perasaannya. Jika ras malaikat tahu bahwa Rafael dan selusin jenius lainnya telah tewas di tangannya, dia tidak tahu reaksi seperti apa yang akan mereka berikan. Mereka mungkin akan menjadi gila. Tubuh Luming menyerbu ke atas dan dia melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu mengenai bagian tengah cahaya salib suci, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya salib suci meledak dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang menghilang di udara. Tubuh Luming gemetar dan dia mundur 3 langkah. Apa? Bunan bersenandung pelan dan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit terkejut karena Luming dapat menghalangi gerakannya. Kamu punya sedikit kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi kamu masih jauh dari kata sombong di hadapanku dengan sedikit kekuatan ini. Suara Bunan menjadi lebih dingin. Suara mendesing. Cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan sepasang sayap malaikat membentang dari punggungnya. Totalnya ada 6 pasang dan 11 sayap malaikat. Ini adalah malaikat bersayap 12. Malaikat bersayap 12 yang sangat langka di klan malaikat. Kekuatan pertempuran dan bakat ras malaikat secara umum dapat disimpulkan dari jumlah sayap yang mereka miliki. Malaikat bersayap 8, pada tingkat Kaisar Surgawi, dapat bertarung melawan lawan yang tingkatnya 2 tingkat lebih tinggi. Seorang Lucifer dapat bertarung 3 tingkat lebih tinggi dari seorang Kaisar Surgawi. Sebaliknya, malaikat bersayap 12 mampu bertarung dalam 4 barisan. Dengan kata lain, selama seseorang adalah malaikat bersayap 12, mereka akan menjadi salah satu kandidat untuk daftar kebanggaan surga alam semesta. Di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. Kedua belas sayapnya seputih salju, dan cahaya suci membumbung tinggi ke langit. Aura Bunan memuncak, dan gelombang tekanan yang mengerikan menekan ke arah Luming. Kalau kamu tidak berlutut, maka aku akan menghajarmu sampai kamu berlutut. Bunan berbicara dengan dingin dan mengangkat tangannya. Cahaya suci yang luas itu sekali lagi berubah menjadi cahaya suci berbentuk salib dan menekan Luming. Cahaya salib suci kali ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tekanan besar mengalir ke arah Luming seperti air pasang. Wajah Luming muram. Seluruh sel dalam tubuhnya bergetar. Semua keterampilan rahasia diaktifkan dan tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Merusak. Luming melolong panjang dan melontarkan pukulan. Luming telah mengerahkan segenap kekuatannya dalam pukulan ini, mendorong kekuatan tempurnya hingga ke puncak. Ledakan. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain. Langit dan bumi bergetar hebat. Untungnya, ada formasi besar yang menjaga tempat ini. Kalau tidak, itu akan menyebabkan keributan yang mengerikan. Namun, ekspresi banyak orang berubah. Mereka takut formasi itu akan hancur oleh gelombang kejut pertempuran, yang akan menarik iblis jahat. Selain itu, banyak orang bahkan lebih terkejut dengan kekuatan tempur Luming. Banyak mata orang yang dipenuhi rasa tidak percaya. Luming benar-benar berani berhadapan langsung dengan Bunan dan benar-benar dapat menghasilkan fluktuasi yang mengerikan. Ini berarti kemampuan Luming sangat mengejutkan. Dia tidak akan hancur oleh pertempuran sepihak tetapi dapat membentuk perlawanan sementara. Asyik, sosok itu mundur ke belakang. Itu adalah Luming. Dia membuat lubang besar di tanah. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Kemampuan bertarung Bunan tidak lebih lemah dari Luosi milik Dewa Iblis. Meskipun Luming menangkisnya, dia tetap terluka. Namun, semua orang bahkan lebih terkejut. Kekuatan tempur Luming jauh melampaui imajinasi semua orang. Dia hanya menderita luka ringan setelah menahan salah satu gerakan Bunan. Di antara para petarung favorit Istana Surgawi, dia sudah pasti merupakan salah satu petarung teratas. Apa? Bunan mengerutkan kening, matanya memancarkan niat membunuh. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi dia tidak dapat membuat Luming berlutut. Dia sangat tidak puas karena Luming hanya terluka ringan. Dia adalah malaikat bersayap 12 dari ras malaikat. Status seperti apa yang dimilikinya?
Kamu mencari kematian. Suara dingin Bunan terdengar. Dia menyerang lagi. Kali ini, bulu putih bersih terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang suci cahaya suci. Cahaya pedang membubung ke langit dan menebas Lu Ming dengan keras. Kekuatan serangan ini bahkan lebih mengejutkan. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah anak panah melesat keluar. Kecepatannya sangat tinggi, seolah-olah dapat menembus ruang. Dalam sekejap, anak panah itu mengenai pedang cahaya suci. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar saat anak panah itu meledak. Namun, pedang suci cahaya suci itu juga bergetar hebat, cahayanya meredup drastis. Pada saat yang sama, Lu Ming melayang ke langit dan melancarkan serangan berkekuatan penuh. Terdengar ledakan keras lagi. Tubuh Lu Ming terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Namun, pedang suci cahaya suci juga meledak. Ling Yuwei, kamu juga ingin ikut campur. Ekspresi Bunan menjadi semakin muram, dan dia menatap Ling Yuwei dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Ling Yuwei menarik busur perangnya, dan sebuah anak panah terus terbentuk, diarahkan ke Bunan. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan semangat juangnya membumbung tinggi. Asyik, Dewa Perang Yuan Wen juga membentuk tombak di tangannya. Dia mengarahkan tombak itu ke arah Bunan, dan maksudnya sudah jelas. Dengan sekejap, beberapa orang kesayangan surga dari suku Sein pertempuran pun tiba di samping Yuan Wen dan menatap Bunan. Suku Sein pertempuran, kalian semua ingin bertindak juga. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku akan melenyapkan kalian semua sekaligus. Kata Bunan dingin, niat membunuhnya setajam pisau. Auranya tumbuh lebih kuat, dan 12 pedang dewa berbentuk salib melayang di udara. Tunggu sebentar, Bunan. Dengan teriakan pelan, seorang pemuda yang tampak sederhana dan jujur melangkah di udara. Pemuda ini adalah kesayangan surga dari klan kura-kura surgawi dunia, Dong Yuanxing. Saat ini, musuh kita bersama adalah iblis. Iblis belum datang, jadi kita tidak bisa saling membunuh dan merusak kekuatan kita sendiri. Kata Dong Yuanxing. Membunuh beberapa potong sampah tidak akan mempengaruhi kekuatan kita. Jangan khawatir. Kata Bunan. Oh, kalau begitu mari kita coba. Lu Ming mencibir. Kamu mencari kematian. Mata Bunan berubah dingin, dan energi pedangnya melesat ke langit. Tunggu sebentar. Sosok muncul di depan Bunan. Sosok itu adalah jenius iblis tingkat atas. Bab 4084 Iblis tiba. Jenius terbaik dari ras iblis dalam jajaran keajaiban alam semesta berdiri di depan Bunan, mencegahnya menyerang. Kamu tidak bisa bergerak. Jika kamu membuat keributan besar dan menerobos batasan arai, kamu akan menarik iblis jahat. Kita semua akan mati. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret kita ke dalamnya. Kata kesayangan surga dari ras iblis dengan dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi iblis, jelas ingin menghentikan Bunan agar tidak terus menyerang. Dia tidak ingin membantu Lu Ming. Namun, jika Lu Ming dan Bunan bertarung, hal itu mungkin akan mengakibatkan konsekuensi yang sangat buruk. Pertama, kekuatan tempur Lu Ming dan Ling Yuwei sangat mengejutkan. Mereka jelas merupakan kekuatan tempur tingkat atas di Istana Surgawi. Jika mereka dibunuh oleh Bunan, niscaya akan melemahkan kekuatan tempur Istana Surgawi. Kedua, kekuatan tempur keduanya terlalu kuat. Bunan tidak bisa membunuh mereka secara instan. Jika mereka tidak dapat membunuh mereka dengan segera, pertempuran antara kedua belah pihak akan sangat sengit. Jika fluktuasi tersebut menembus batasan susunan dan menarik iblis jahat, mereka semua akan berada dalam bahaya. Karena kedua hari ini, para keajaiban ras iblis bergerak untuk menghentikan mereka. Dong Yuanxing juga punya ide yang sama. Wajah Bunan muram. Namun, dengan kejeniusan ras iblis dan campur tangan Dong Yuanxing, dia pasti tidak akan bisa menyentuh Lu Ming. Selain itu, dia tahu dua hal sebelumnya, jadi dia sangat waspada. Ketika dia bergerak tadi, dia tidak menyangka Lu Ming akan begitu sulit dihadapi. Dia tidak sanggup melakukannya dan terpaksa melakukannya. Sekarang setelah ada jalan keluar, ia tentu harus mengikuti langkah-langkahnya. Mu Yun, aku akan mengampunimu kali ini demi saudara Dong Yuan dan saudara Ni. Setelah pertempuran dengan iblis jahat ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Kata Bunan dingin. Hehe, Lu Ming tersenyum meremehkan. Bunan mengira bahwa dia sangat mengesankan dan kultivasinya hanya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Sekarang,
kultivasi Luming sudah mendekati tingkat kelima dari alam Kaisar Surgawi. Dia yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke tingkat kelima dari alam Kaisar Surgawi. Begitu Luming berhasil menembus tingkat kelima alam Kaisar Surgawi, kekuatan tempur mereka akan benar-benar terbalik. Pada saat itu, siapa yang akan membuat siapa yang membayar harganya? Saat melihat senyum menghina Luming, mata Bunan berkilat dengan niat membunuh dan dadanya naik turun karena marah. Dia tidak sabar untuk segera bertindak dan membunuh Luming dalam satu gerakan. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Dengan wajah muram, Bunan berbalik dan pergi, kembali ke batu untuk beristirahat. Kesayangan surga dari ras iblis itu tidak berekspresi saat dia melangkah ke udara dan pergi. Dong Yuanxing tersenyum ramah pada Luming dan berbalik untuk pergi. Kekuatan Muyun ini benar-benar telah mencapai tingkat yang bahkan Bunan pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Benar sekali. Aku ingat ketika hubungan dia dan Ling Yue sedang heboh, dia hanya berada di alam dewa-dewa dan hanya bisa bersaing dengan para kaisar semu itu. Begitu cepat, kekuatannya sudah bisa dipamerkan di alam kaisar dewa. Ini benar-benar mengejutkan. Aku tidak terlalu memperhatikannya saat itu, berpikir bahwa dia hanya bisa memamerkan kekuatannya di alam dewa surgawi. Aku tidak menyangka kekuatannya melampaui kekuatanku begitu cepat. Banyak orang berdiskusi secara rahasia dan terkejut dengan kemampuan Luming. Hal utama adalah bahwa kenaikan Luming ke tampuk kekuasaan terlalu singkat. Saat itu, insiden antara Luming dan Ling Yue telah menyebabkan kegemparan. Banyak jenius tingkat kaisar telah pergi ke grup zona bintang laut besi untuk menantang Luming, yang telah menarik banyak perhatian. Namun, sudah berapa lama sejak saat itu? Luming telah tumbuh hingga tahap ini. Itu sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Ling Yue, yang kecepatan peningkatannya sama mengejutkannya. Jika mereka terus tumbuh dengan kecepatan ini, ada kemungkinan besar mereka akan masuk dalam daftar keajaiban alam semesta. Mendengar perbincangan orang banyak itu, Bunan makin gusar. Seolah-olah dialah yang membuat Luming marah. Luming menginjaknya dan meningkatkan reputasinya. Bunan, perbaiki kondisi mentalmu. Nanti, kamu masih harus berlatih teknik serangan gabungan. Ini menyangkut hidup kita sendiri. Selama kita mengalahkan iblis jahat, setelah kita pergi, bukankah Muyun itu akan berada di bawah kekuasaanmu? Kesayangan surga dari ras iblis mengirim pesan kepada Bunan. Bunan menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, Dong Yuanxing, Bunan, dan ahli kesombongan surga dari ras iblis terus berlatih teknik serangan gabungan. Teknik serangan gabungan itu sangat mendalam dan merupakan teknik rahasia klan kura-kura dewa. Tidak mudah untuk mengolahnya dan memerlukan latihan terus-menerus untuk membiasakan diri dengannya. Dalam sekejap mata, Luming telah berada di sini selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Istana Surgawi terus-menerus mengirim orang keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar. Akan tetapi, lebih banyak orang yang diberangkatkan daripada yang kembali. Jelaslah bahwa sangat berbahaya untuk keluar dan menyelidiki. Mereka yang keluar untuk menyelidiki kemungkinan besar sudah mati. Terutama pada hari ketiga, tidak seorang pun dari 8 orang yang diutusnya kembali. Hal ini membuat hati semua orang terasa berat. Mereka merasakan firasat buruk, seolah-olah badai akan datang. Tekanan yang berat membuat mereka kesulitan bernapas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang hebat. Seolah-olah seluruh dunia berguncang. Langit berguncang dan bumi bergemuruh. Ekspresi semua orang berubah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah iblis yang menemukan tempat ini? Teriakan tanda bahaya pun terdengar. Kaca. Tiba-tiba, suara pecahan porselen terdengar di langit. Kemudian, retakan tiba-tiba muncul di langit. Begitu retakan itu muncul, retakan itu dengan cepat meluas. Sua-sua-sua. Dari celah itu muncul sosok satu demi satu. Setan. Mereka semua setan. Jumlah mereka sedikitnya 1000. Setan jahat ada di sini. Itu Yujin, iblis Yujin. Seseorang berseru, wajahnya pucat. Pemimpin setan itu sangat menarik perhatian. Itu karena setan itu tampak sangat mirip manusia. Sosoknya kekar dan mengenakan baju perang merah. Kepalanya dipenuhi rambut panjang berwarna merah menyala yang berkibar tertiup angin seperti bola api yang menari-nari. Dia memegang sebilah pedang iblis di tangannya. Pedang iblis ini berbeda dari pedang iblis lainnya.
Pedang ini berwarna merah menyala, dan api iblis menari-nari di atasnya. Yujin, Lu Ming telah mendengar nama ini lebih dari sekali selama kurun waktu ini. Gara-gara Yujin inilah keseimbangan antara iblis dan langit menjadi hancur, sehingga iblis bisa menguasai langit. Pria ini adalah orang yang paling kuat di antara para iblis jahat yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia adalah Kaisar Surgawi tingkat ke-6, seorang jenius yang tak tertandingi yang dapat bertarung melawan lawan yang 5 tingkat lebih tinggi darinya. Istana Surgawi kacau balau. Bunuh semua istana surgawi. Kemenangan akan menjadi milik kita. Yujin mengayunkan pedang iblis di tangannya. Bunuh. Bunuh semua istana surgawi. Membunuh. Setan-setan lainnya meraung dan menerkam orang-orang istana surgawi bagai kilat. Mereka sangat cepat, dan sebelum mereka bahkan bisa mencapai istana surgawi, serangkaian serangan yang mengerikan telah melanda orang-orang istana surgawi. Ayo kita hadapi mereka. Kami akan bertarung sampai mati. Dewa pertempuran Yuan Wen dan anggota suku Sein pertempuran lainnya meraung dan melakukan serangan balik. Hal ini pun memacu anggota istana surgawi lainnya untuk mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang balik para iblis jahat. Bab 4085 melawan Luo Si lagi. Orang-orang istana surgawi hanya bisa membalas. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan di udara. Kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, merobek bumi dan kehampaan. Formasi yang menutupi area tersebut juga hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang dahsyat itu. Setelah gelombang serangan, kedua belah pihak bertabrakan. Seketika, teriakan-teriakan memilukan terdengar. Pada saat tabrakan, banyak orang telah meninggal. Tanpa diragukan lagi, istana surgawi berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Begitu mereka mulai bertarung, mata Yujin tertuju pada Dong Yuan, King Bunan, dan dua orang lainnya. Dong Yuanxing dan dua orang lainnya bergerak dengan cara yang misterius. Tubuh mereka berkedip terus-menerus dan membentuk lintasan misterius. Mereka melakukan serangan gabungan. Asyik, seberkas cahaya surgawi meledak dari antara mereka, menewaskan dua jenius iblis dan seorang kaisar surgawi tingkat 6. Jenius iblis teratas yang dapat bertarung 4 tingkat di atasnya memuntahkan darah dan terpaksa mundur. Teknik serangan gabungan. Menarik. Yujin penasaran. Dia melangkah maju, dan auranya yang ganas meletus seperti gunung berapi. Tidak seorang pun berani mendekati Yujin, bahkan iblis pun tidak. Kalian minggir dan urus yang lain. Serahkan 3 orang ini padaku. Yujin berkata dengan dingin dan bergegas menuju Dong Yuanxing dan 2 orang lainnya. Asyik, pedang iblis di tangannya tumbuh dengan cepat, dan dia menebas Dong Yuanxing dan 2 orang lainnya dengan kekuatan yang luar biasa. Itu terlalu mengerikan. Kaisar Dewa tingkat 9 biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Mereka akan terbunuh dalam jumlah besar. Semua ini berdasarkan kekuatannya sendiri, bukan senjata pembunuh pamungkasnya. Pedang iblis di tangan Yujin dipadatkan oleh ki iblisnya. Itu Yujin, halangi dia. Serang. Dong Yuanxing meraung. Ketiga jenius itu mengaktifkan teknik serangan gabungan mereka dengan sekuat tenaga dan menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya surgawi yang menyilaukan memenuhi udara, dan cangkang kura-kura kuno muncul di langit. Ledakan. Pedang iblis berwarna merah menyala itu menghantam tempurung kura-kura kuno dan menimbulkan getaran hebat. Kaca. Cangkang kura-kura itu terus bergetar, dan akhirnya, mengeluarkan suara retakan. Cangkang itu ditutupi dengan retakan yang rapat, dan akhirnya, meledak dengan keras. Namun, bila iblis itu juga terhalang. Dong Yuanxing dan 2 orang lainnya tidak terkejut. Sebaliknya, mereka sangat gembira. Mereka akhirnya menghentikan serangan Yujin. Efektif. Serangan gabungan dapat memblokir serangannya. Itu hebat. Dong Yuanxing dan 2 orang lainnya menghela napas lega. Mereka tidak percaya diri sebelum melawan Yujin. Sekarang, dia akhirnya merasa percaya diri. Mundur. Semuanya, mundur ke lembah di timur. Kami akan menyusul di belakang. Kemudian, Dong Yuanxing meraung. Mundur. Ayo pergi. Penghuni istana surgawi berteriak, mencoba mundur ke arah timur. Namun, iblis tidak mengizinkan mereka mundur. Membunuh. Jangan biarkan satu pun lepas, semuanya lesat. Saya menelan 2 buah mentah beberapa hari yang lalu. Rasanya sangat lezat.
Banyak keajaiban iblis meraung dan menyerbu maju dengan momentum yang tak terhentikan. Secara khusus, beberapa iblis jahat terlalu kuat, mereka berada pada level yang sama dengan Dong Yuanxing dan Bunan. Di antara mereka, mayat Luo yang pernah dilawan Lu Ming sebelumnya ada di antara mereka. Setan-setan ini tidak dapat dihentikan dan tidak ada tandingannya. Aduh, kepala kesayangan istana surgawi dihancurkan oleh mayat Luo. Bercak merah dan putih berceceran di mana-mana. Kemudian, dia melangkah maju dan menghancurkan salah satu elit istana surgawi. Matanya tajam saat dia melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada Lu Ming. Nak, kau berhasil melarikan diri terakhir kali. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Mayat Luo meraung penuh semangat dan tubuhnya yang kekar menyerang Lu Ming. Wah, Lu Ming melancarkan pukulan, menghancurkan iblis kaisar dewa tingkat 4 menjadi berkeping-keping dan membunuhnya di tempat. Kamu datang tepat waktu, aku akan menemuimu lagi. Tatapan mata Lu Ming bagaikan kilat. Dia sama sekali tidak takut saat menyerang mayat Luo. Keduanya bagaikan dua meteorit yang saling bertabrakan hebat. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Sosok Lu Ming mundur dengan cepat. Namun, serangan mayat Luo juga berhasil dihalangi. Mu Yun sudah bergerak, dia akan melawan mayat Luo. Ayo cepat mundur. Di area ini, para putra surga yang bangga dari istana surgawi sangat gembira melihat Lu Ming menghalangi mayat Luo. Mereka menatap Lu Ming dengan penuh rasa terima kasih dan kemudian bergegas ke timur. Bunuh, bunuh, bunuh. Mayat Luo meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat saat menyerang Lu Ming. Cakar iblisnya yang besar, yang sebesar gunung kecil, mencakar ke bawah. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang cemerlang. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya hingga ke puncak saat melawan mayat Luo. Lu Ming menantang mayat Luo bukan karena ia ingin menyelamatkan yang lain karena kebaikan. Ia ingin memanfaatkan tekanan mayat Luo untuk potensinya sehingga ia dapat melangkah ke alam kaisar surgawi tingkat kelima secepat mungkin. Situasi di pihak istana surgawi semakin kritis. Mereka sama sekali bukan tandingan para iblis. Jika hal ini terus berlanjut, istana surgawi akan benar-benar kalah dalam konfrontasi ini. Jika bibirnya hilang, giginya akan terasa dingin. Jika istana surgawi dikalahkan, dia juga akan berada dalam bahaya. Dia memiliki rasa bahaya yang kuat. Dia harus menerobos secepat mungkin. Hanya dengan menerobos ke alam kaisar surgawi tingkat kelima dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Dia ingin meminjam kekuatan mayat Luo untuk menerobos ke alam kaisar surgawi tingkat kelima sesegera mungkin. Pertarungan sengit terjadi antara Lu Ming dan mayat Luo. Keduanya bertarung dengan sengit dan sangat tragis. Sama seperti sebelumnya, Lu Ming masih belum sebanding dengannya dan benar-benar tertekan. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia sudah berada di tangannya, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Penggembala awan. Tidak jauh dari situ, Ling Yuwei tampak khawatir. Dia ingin menarik busurnya untuk membantu Lu Ming. Jangan khawatirkan aku, biarkan aku melakukannya sendiri. Lu Ming mengirimkan suaranya kepada Ling Yuwei. Matanya dipenuhi dengan tekad saat ia terus melawan mayat-mayat Luo. Adapun Ling Yuwei, dia hanya bisa menarik busurnya dan menembak iblis kesayangan surga yang mengerikan lainnya, menghalanginya. Kamu mencari kematian. Favorit surga iblis lainnya, yang berada pada level yang sama dengan mayat Luo, menatap Ling Yuwei dan menyerbu ke arahnya. Namun, Ling Yuwei cepat mundur, tidak membiarkan musuh mendekat, dan terus menarik busurnya dan menembak. Serangan Ling Yuwei adalah serangan jarak jauh. Hanya dengan menjauhkan jarak, dia bisa melepaskan kekuatan terkuatnya. Dia juga sangat cepat. Iblis itu tidak akan mampu mengejarnya dalam waktu singkat. Begitu saja, iblis yang kuat itu ditahan oleh Ling Yuwei untuk waktu yang singkat. Dengan cara ini, tekanan di sisi istana surgawi sedikit berkurang, dan lebih banyak orang bergegas ke timur. Di sebelah timur, ada sebuah ngarai. Dong Yuanxing telah menyiapkan sebuah formasi di sana. Itu adalah formasi di dalam formasi, yang digunakan untuk melarikan diri dan bergerak. Meski begitu, pertempuran tetaplah sangat sengit, dan orang-orang dari istana surgawi terus-menerus mati. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah menahan puluhan serangan dari mayat Luo. Dia terluka parah dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Tulang-tulangnya patah dan dagingnya beterbangan.
Pemandangan yang mengerikan. Pertempuran paling penting di langit adalah pertempuran antara Dong Yuanxing dan dua lainnya serta Yujin. Pada saat ini, mereka berempat telah bertukar puluhan gerakan. Pada saat ini, Dong Yuanxing dan dua orang lainnya tidak lagi sebanding dengannya dan mulai mundur. Bab 4086, mundur penuh, hanya selangkah lagi. Dong Yuanxing dan dua orang lainnya telah bertukar puluhan pukulan dengan Yujin. Ini adalah batas mereka, dan mereka hanya mencapai ini dengan mengandalkan teknik serangan gabungan mereka. Kalau tidak, mereka akan dikalahkan semudah kayu lapuk. Meski begitu, mereka masih dipaksa mundur. Untungnya, hampir semua orang yang tersisa dari Istana Surgawi telah bergegas ke lembah. Kami juga akan mundur. Dong Yuanxing mengirim pesan kepada Bunan dan yang lainnya. Ledakan. Mereka membentuk cangkang kura-kura lain untuk menangkis serangan Yujin. Cangkang kura-kura itu pecah, dan ki pedang yang ganas menyerbu ke arah mereka. Tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Akan tetapi, mereka juga menggunakan kekuatan ini untuk mundur dan bergegas menuju lembah di timur. Kalian mau pergi? Kalian semua, tetaplah di sini. Yujin berteriak dingin, dan cahaya pedang menebas lagi. Mu Yun, cepat mundur. Di samping, Ling Yue berteriak dan menembakkan anak panah. Anak panah ini ditembakkan ke mayat Luo. Adapun Lu Ming, dia memanfaatkan momen ketika mayat Luo menghalangi anak panah Ling Yue untuk mundur dan bergegas menuju lembah di timur. Faktanya, dia sangat dekat dengan lembah di timur. Selama pertempuran dengan mayat Luo, Lu Ming telah mendekati lembah di timur, sengaja atau tidak. Dia bertarung dengan mayat Luo untuk mi potensinya sehingga dia bisa menerobos, bukan untuk mencari kematian. Tentu saja, dia akan memberinya jalan keluar. Ling Yue, di sisi lain, telah berkeliaran dan bahkan lebih dekat ke lembah di timur. Oleh karena itu, Lu Ming dan Ling Yue bergerak dan bergegas memasuki lembah. Begitu dia bergegas memasuki lembah, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah total. Ini adalah formasi ilusi. Sekalipun setan menyerbu masuk, mereka tidak akan bisa menemukan jejaknya. Setelah itu, jimat giok di tubuh mereka bersinar. Lu Ming merasakan gelombang energi menyelimuti seluruh tubuhnya. Lu Ming tidak melawan dan membiarkan kekuatan itu menariknya. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari tempatnya. Kemudian, Lu Ming menemukan dirinya di bawah tanah. Suatu formasi dalam formasi. Ada formasi pelarian dalam formasi ilusi yang bisa membuat mereka masuk ke bawah tanah. Dan ada lorong bawah tanah yang mengarah ke depan. Ling Yue berada tepat di sampingnya. Selain itu ada orang lain dari Istana Surgawi. Ayo, ayo maju. Seseorang dari Istana Surgawi berteriak. Kemudian, mereka mengikuti lorong dan bergegas maju. Di ujung lorong, susunan lain muncul. Mereka melangkah masuk ke dalam formasi, dan dengan sekejap, mereka pergi. Saat berikutnya, mereka muncul di tanah, tetapi mereka sudah jauh dari tempat mereka berada. Istana Surgawi memiliki lebih dari satu tempat untuk bersembunyi. Sebelumnya, Dong Yuanxing telah mendirikan formasi di beberapa tempat berbeda di wilayah yang luas ini sebagai tempat persembunyian. Mereka baru saja pindah ke tempat persembunyian lain. Orang-orang terus bermunculan di sekitar mereka. Namun, dia tidak melihat Dong Yuanxing dan dua orang lainnya. Semua orang merasa berdebar-debar. Dong Yuanxing dan dua orang lainnya adalah yang terkuat di antara mereka, jadi mereka tidak dapat mengambil tindakan. Jika itu terjadi, Istana Surgawi akan benar-benar tamat dalam pertempuran ini. Untungnya, tak lama kemudian kekosongan itu berkedip dan tiga sosok muncul. Ketiga orang ini adalah Dong Yuanxing, Bunan, dan kesayangan surga ras iblis. Ketiganya tampak pucat dan napas mereka lemah. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka jelas terluka. Namun, dia akhirnya selamat. Saudara Dong Yuan, apakah kamu sudah menyingkirkan iblis-iblis jahat itu? Aku ingin tahu apakah iblis-iblis jahat itu akan mengejar kita. Seseorang bertanya dengan cemas. Mereka takut setan itu akan mengikuti jalan yang mereka lalui. Jangan khawatir, barisan di belakang kita akan hancur secara otomatis. Mereka tidak akan bisa mengejar kita dan mereka tidak akan bisa menemukan kita dalam waktu singkat. Teman-teman yang terluka, kalian bisa beristirahat dengan baik. Kata Dong Yuanxing. Semua orang menghela napas lega. Namun, ketika mereka melihat sekeliling, hati mereka menjadi lebih berat lagi.
Hanya sekitar 300 orang yang bisa sampai di sini. Sebelumnya, ada 500 orang. Dengan kata lain, dalam pertempuran tadi, sekitar 200 orang dari Istana Surgawi telah dibunuh oleh iblis jahat. Kekuatan Istana Surgawi semakin melemah. Jika hal ini terus berlanjut, situasinya akan semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Semuanya, mari kita istirahat dulu, kata Dong Yuanxing. Kemudian, dia mencari tempat duduk bersila, menelan beberapa ramuan ajaib, dan mulai menyembuhkan diri. Yang lainnya juga menemukan tempat untuk duduk dan bermeditasi. Dalam pertempuran ini, setiap orang kurang lebih menderita tingkat cedera yang berbeda-beda dan perlu istirahat. Lu Ming menemukan tempat acak dan duduk bersila, mengaktifkan energi terlarang. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Luka-luka Lu Ming sangat serius dalam pertempuran tadi. Luka-lukanya tidak lebih lemah dari pertempuran dengan mayat Luo. Tentu saja, potensi yang juga sangat mengejutkan. Tempat mereka bersembunyi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah terus berguncang. Sejumlah besar iblis jahat berdiri di kehampaan, meratakan lembah di sebelah timur hingga rata dengan tanah. Brengsek, anak nakal itu kabur lagi. Lain kali kalau aku berhasil menangkapnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Mayat Luo meraung. Setan-setan lainnya pun pergi dengan tidak bahagia. Yujin berdiri di udara, matanya sedingin pisau. Planet sementara ini hanya sebesar itu. Mari kita lihat kemana mereka bisa lari. Berikan perintah untuk melakukan pencarian menyeluruh. Kita harus menemukan orang-orang dari Istana Surgawi. Yujin memberi perintah. Di planet sementara ini, Yujin adalah kesayangan surga yang terkuat. Para iblis lainnya tentu saja mendengarkan perintah Yujin. Ribuan setan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok untuk menggeledah penduduk Istana Surgawi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Di tempat persembunyian yang baru, setelah 2 hari, sebagian besar luka mereka hampir pulih. Luka-luka Lu Ming juga telah pulih. Ia tidak hanya telah kembali ke kondisi puncaknya, tetapi kultivasinya juga telah meningkat hingga batas alam Kaisar Surgawi tingkat keempat. Aku tidak berhasil, sayang sekali. Lu Ming sedikit tertekan. Dan EBSCP, dia awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dan menyerbu ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Dia memiliki kesempatan, tetapi sayangnya, potensi yang tersimpan dalam selnya tidak cukup dan telah terstimulasi sepenuhnya. Hal ini membuatnya sulit baginya untuk terus menerobos setelah mencapai batas alam Kaisar Surgawi tingkat keempat. Lu Ming hanya bisa menghela napas tanpa bisa berkata apa-apa. Ia kemudian mengeluarkan inti kayu elf dan mulai menyerapnya untuk menyimpan potensinya. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 5 hari lagi telah berlalu. 5 hari ini, setan tidak dapat menemukan mereka, yang memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Setelah 5 hari ini, luka hampir semua orang telah sembuh. Adapun Lu Ming, potensi dalam selnya telah dipulihkan hingga 100%. Harganya adalah dia telah menghabiskan 9.000 inti kayu elf. Dari 50.000 inti kayu elf yang diperolehnya dari ras elf, jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar setengahnya yang tersisa. Aku telah menyimpan 100% potensiku. Sayangnya, aku masih selangkah lagi untuk menembus alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Aku masih selangkah lagi. Lu Ming merenung. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke satu arah. Arah itulah yang menjadi tempat kejeniusan ras malaikat, Bunan. Mata Lu Ming berbinar. Bab 4087 Lu Ming bertarung melawan Bunan. Lu Ming sudah sangat dekat untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Kesenjangan kecil ini tampaknya hanya berjarak 1 garis tipis. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah, dia mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, jika ada cukup tekanan untuk terus-menerus potensinya, dia mungkin akan dapat menembusnya dengan sangat cepat. Tidak ada setan di sini, jadi dia hanya bisa bertarung dengan orang-orang Istana Surgawi. Namun, hanya 3 orang dari Istana Surgawi yang bisa memberinya tekanan cukup. Yang satu adalah Dong Yuanxing, yang satu lagi adalah kejeniusan tak tertandingi dari ras iblis, dan yang ketiga adalah Bunan. Namun, Dong Yuanxing dan si jenius iblis tidak memiliki permusuhan dengannya. Bahkan jika dia ingin bertarung dengan mereka, dia tidak akan dapat banyak potensinya karena mereka tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Bunan lebih cocok. Lu Ming berniat menantang Bunan.
Ia ingin memanfaatkan kekuatan lawannya untuk membantunya melangkah ke tingkat kelima alam Kaisar Surgawi. Namun, saat pandangannya tertuju pada Dong Yuanxing dan si jenius iblis, dia hanya bisa menyerah pada ide ini. Kalau dia benar-benar bertarung dengan Bunan, keributan itu pasti akan menggemparkan. Mungkin akan menyebar dan menarik perhatian setan jahat. Dong Yuanxing dan para jenius iblis pasti tidak akan membiarkan mereka bertarung. Mereka akan menghentikan mereka. Lu Ming berpikir sejenak dan hanya bisa mengesampingkan pikiran ini untuk sementara waktu. Dia berkultivasi dalam diam. Asyik. Tiba-tiba, tanah bergetar. Semua orang terkejut dan menghentikan kultivasi mereka. Kekuatan surgawi mereka meledak dan mereka waspada, mengira bahwa iblis jahat telah tiba. Akan tetapi, mereka tidak melihat setan. Sebaliknya, mereka melihat seberkas cahaya. Di kejauhan, seberkas cahaya melesat ke langit. Cahaya itu benar-benar melewati formasi yang telah mereka buat dan masuk. Sinar cahaya itu berwarna hitam dan putih. Seolah-olah naga putih suci dan naga hitam suci saling terjerat dan berputar ke atas. Ini adalah tempat di mana peta negeri ciptaan disembunyikan. Peta negeri ciptaan akan segera lahir. Seseorang berseru. Di planet sementara ini, keberadaan utama istana surgawi dan para iblis masing-masing mendirikan tanah ciptaan. Namun, tempat itu tersembunyi dengan sangat baik. Tanpa peta, mustahil untuk menemukannya. Peta kedua tempat peruntungan itu disembunyikan di satu tempat. Peta itu baru akan muncul ketika pembunuhan antara kedua belah pihak mencapai titik tertentu dan sejumlah orang telah meninggal. Pilar cahaya hitam putih melambangkan bahwa peta dua tanah keberuntungan akan segera muncul. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh dari mereka. Dilihat dari jaraknya, mereka seharusnya berada di bagian planet yang dekat dengan mereka. Apakah dia akan merebut peta itu? Semua orang saling berpandangan dan ragu-ragu. Pilar cahaya hitam putih itu begitu jelas sehingga jika mereka melihatnya, para iblis pasti juga melihatnya. Para iblis pasti akan menuju ke sana. Jika mereka meninggalkan tempat ini untuk mendapatkan peta, mereka pasti akan bertemu dengan para iblis. Bagaimana mereka bisa menandingi para iblis? Jika dia pergi, bukankah dia akan mencari kematiannya sendiri? Namun, mereka sekarang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan berada di pihak yang pasif. Mereka dikejar oleh iblis-iblis jahat sepanjang hari. Dapat dikatakan bahwa tanah keberuntungan adalah kesempatan terakhir mereka. Peran tanah keberuntungan adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang tertinggal untuk membalikkan keadaan dan membuat pertempuran penuh ketegangan. Jika mereka tidak memperjuangkannya dan membiarkan iblis mengambil peta itu, mereka akan memperoleh keberuntungan dari tanah keberuntungan. Kemudian, yang kuat akan menjadi lebih kuat, dan yang lemah akan menjadi lebih lemah. Istana surgawi benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Hanya kekalahan dan kematian yang menanti mereka. Apakah kamu ingin bertaruh? Saya pikir kita harus mengambil risiko. Kalau tidak, kita pasti akan kalah. Hasilnya sudah diputuskan. Jika kita bersembunyi di sini, cepat atau lambat kita akan ditemukan oleh pihak lain. Kita tinggal menunggu kematian. Benar juga. Menurutku kita juga harus pergi berperang. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada menunggu kematian di sini. Itu benar. Semangat juang banyak orang terstimulasi, dan mereka memutuskan untuk mencobanya. Pada akhirnya, semua orang memandang Dong Yuanxing, Bunan, dan iblis itu. Ketiganya adalah yang terkuat di antara kelompok itu. Jika mereka bertiga tidak mau pergi, maka peluang mereka akan tipis bahkan jika mereka pergi. Saya pikir kita harus berusaha sekuat tenaga, tetapi kita tidak boleh impulsif. Bagaimana jika iblis menunggu kita untuk mengambil umpan? Saya pikir kita harus mengirim seseorang untuk memeriksa situasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Bagaimana menurutmu? Dong Yuanxing berkata, lalu menatap Bunan dan siluman itu. Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Bunan dan si jenius ras iblis mengangguk. Baiklah, kirim seseorang untuk menyelidiki situasi iblis jahat. Dong Yuanxing mengangguk dan segera mulai memilih orang untuk keluar dan mencari tahu situasinya. Meskipun beberapa orang yang terpilih tidak bersedia, mereka tidak punya pilihan selain pergi dan mencari tahu situasinya. Semua orang menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, seseorang kembali. Dia mengatakan tidak ada jejak setan di daerah sekitar. Setan-setan itu seharusnya pergi ke arah pilar hitam putih untuk mendapatkan peta itu.
Setelah mendengar berita ini, semua orang mulai berdiskusi lagi apakah mereka harus pergi dan mendapatkan peta tersebut. Pada saat terakhir, semua orang ragu lagi. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara mereka dan iblis jahat terlalu besar. Jika mereka bertarung dengan iblis jahat untuk mendapatkan peta, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan sebelum mereka bisa mendapatkan peta tersebut. Karena ini masalah hidup dan mati, semua orang mulai ragu lagi. Asyik. Pada saat ini, Luming melangkah ke udara dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Ledakan. Luming melayangkan pukulan, dan kekuatan tinjunya menembus kehampaan, melesat ke arah Bunan. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Luming tiba-tiba menyerang Bunan. Bunan sendiri juga sedikit tercengang. Namun, dia adalah monster yang tak tertandingi dan bereaksi cepat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan panjang. Cahaya pedang putih bersih keluar dari mulutnya dan menebas kekuatan tinju Luming. Ledakan. Dengan suara ledakan yang dahsyat, kekuatan tinju Luming dihalau oleh kilatan pedang. Bocah, kau cari kematian. Setelah itu, Bunan meraung marah, dan aura mengerikan meledak. Kedua belas sayapnya terentang, dan cahaya suci yang mengerikan melesat ke langit, menerangi seluruh alam semesta. Kamu cuma bisa ngomong. Yuk kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Luming tidak berhenti, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal. Tubuhnya diselimuti cahaya terang, dan dia terus memukul dengan tinjunya. Kekuatan tinju yang mengerikan terus meledak ke arah Bunan. Kamu mencari kematian. Bunan meraung. Ia mengepalkan tinjunya ke udara dan pedang suci berbentuk salib terbentuk. Dengan kepakan sayap malaikatnya, ia berubah menjadi sinar cahaya suci dan menyerang Luming. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya saling beradu dan terlibat dalam pertarungan sengit. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan banyak orang baru saja terbangun dari kebingungan mereka. Ada apa dengan Mu Yun? Kenapa dia tiba-tiba mencari Bunan untuk bertarung? Entahlah. Mereka tiba-tiba menyerang. Mereka pasti gila. Kau mencari kematian? Bunan pasti tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Mungkinkah dia tidak ingin mati di tangan para setan jahat, tetapi malah di tangan Bunan? Namun, jika kamu mati di tangan para setan jahat, kamu akan berakhir menjadi santapan mereka. Sungguh menyedihkan. Banyak orang berdiskusi dengan bersemangat tetapi tidak dapat memahami pikiran Luming. Dong Yuanxing dan para jenius iblis juga tercengang. Pertarungan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Mereka ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bab 4088, Pertempuran Hebat dengan Bunan. Sudah terlambat bagi Dong Yuanxing dan bakat mengerikan ras iblis untuk menghentikannya, dan mereka tidak berniat melakukannya. Itu karena iblis jahat jelas telah pergi ke tempat pilar cahaya hitam dan putih itu berada untuk merebut peta. Tidak peduli seberapa besar keributan itu tidak akan menarik iblis jahat. Menurut mereka, Luming terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kekuatan tempurnya jelas lebih rendah daripada Bunan, tetapi dia tetap mengambil inisiatif untuk menyerang Bunan. Dia sedang mencari kematian. Namun, Luming juga dianggap sebagai pasukan tempur yang cukup baik. Mereka berencana untuk menyelamatkan Luming ketika dia hampir mati karena dipukuli. Ling Yuwei awalnya tertegun. Serangan mendadak Luming terhadap Bunan terlalu tiba-tiba. Namun, setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, dia lebih memahami Luming. Dia tahu bahwa Luming tidak akan menyerang Bunan tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Oleh karena itu, dia diam-diam menyebarkan kekuatan sucinya. Dia akan menghentikan siapapun yang mencoba menghentikan Luming. Pada saat yang sama, dia bisa menyelamatkan Luming saat dia dalam bahaya. Ledakan-ledakan. Pertarungan antara Luming dan Bunan sangat sengit. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 jurus. Kekuatan tempur Bunan memang sangat kuat, tidak lebih lemah dari Luo Si milik iblis. Begitu mereka bertukar pukulan, Luming berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, selama kurun waktu ini, kultivasinya telah mencapai puncak alam kaisar surgawi tingkat keempat. Kekuatannya juga sedikit meningkat. Situasinya lebih baik daripada saat ia menghadapi Luo Si. Setelah lebih dari selusin gerakan, Luming mundur dengan cepat. Dia merasakan setiap otot di tubuhnya bergetar hebat, dan gelombang rasa sakit yang merobek datang. Belum cukup, masih belum cukup. Sekali lagi, Luming meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang Bunan. Bahkan sebelum dia tiba, teknik pedang iblis agung sudah digunakan,
dan lebih dari 10 pedang iblis bersiul saat mereka menebas ke arah Bunan. Pada saat yang sama, Lu Ming mengedarkan teknik angin surgawi dan teknik disintegrasi besar secara maksimal dan melancarkan serangkaian pukulan. Kekuatan pukulannya seperti meteor, menghantam ke arah Bunan. Pedang malaikat. Bunan meraung, dan cahaya suci di tubuhnya menjadi semakin kuat. Selusin bulu putih bersih beterbangan, berubah menjadi 12 pedang suci putih bersih, membelah udara, seolah membelah langit menjadi dua. Kedua belas pedang malaikat merupakan yang pertama kali beradu dengan pedang iblis, sehingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Lebih dari selusin pedang iblis hancur dan hanya mampu bertahan sesaat. Kemudian, pedang malaikat dan kekuatan tinju Lu Ming bertabrakan. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan gelombang air yang menyebar ke segala arah. Sangat mengejutkan. Orang-orang di sekitarnya segera mundur dan menjaga jarak, takut terseret arus. Batu-batu di tanah meledak, dan kekosongan terkoyak. Seluruh dunia berguncang hebat. Susunan yang menutupi area ini juga berguncang terus-menerus, dan suatu kekuatan dahsyat merembes keluar dari susunan itu. Kalau saja ada setan jahat di sini, mereka pasti akan tertarik dengan keributan di sini. Ini juga merupakan alasan mengapa Lu Ming tidak mengambil tindakan sebelumnya. Setelah serangkaian ledakan, sosok Lu Ming mundur lagi. Kali ini, Lu Ming terluka. Dadanya tertusuk oleh kilatan pedang, meninggalkan luka yang mengerikan. Aku memilikinya, aku punya perasaan. Lu Ming bergumam. Ia merasa semua sel dalam tubuhnya bergetar. Potensi dalam selnya terus-menerus terstimulasi dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, potensi ini juga akan dikonversi menjadi kultivasinya. Dia merasakan bahwa hambatan di alam Kaisar Surgawi tingkat kelima akan mengendur. Seolah-olah dia sudah dapat melihat Kaisar Surgawi tingkat kelima sedang memanggilnya. Tinggal satu langkah lagi. Lu Ming merasa bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi untuk melangkah ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Bunan, hanya ini yang kau punya. Ini adalah malaikat bersayap 12 dari ras malaikat. Ini tidak sebagus reputasinya. Lu Ming berteriak. Kau cari mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Bunan melolong, niat membunuhnya mencapai puncaknya. Sebagai malaikat bersayap 12 dari ras malaikat, dan dengan kultivasinya yang 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming meskipun telah bertukar begitu banyak pukulan. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Lu Ming hari ini, apapun yang terjadi. Tidak ada gunanya, siapapun yang mencoba menghentikannya. Raja para malaikat, Bunan meraung, dan cahaya suci melesat ke langit. Saat berikutnya, sosok raksasa muncul dari tubuhnya. Sosok itu adalah sosok malaikat. Sosok itu sangat tinggi dan memiliki 12 sayap malaikat di punggungnya. Namun, kedua belas sayap malaikat itu tidak berwarna putih, melainkan emas. Pada saat yang sama, malaikat ini mengenakan mahkota di kepalanya. Ini adalah penampakan Raja para malaikat. Ledakan. Saat Raja Malaikat Pantom muncul, aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Hantu Raja Malaikat memegang pedang malaikat dan menebas Lu Ming. Ledakan, 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 langit dan bumi meledak, dan kehampaan runtuh di bawah pedang malaikat. Lu Ming merasakan tekanan mengerikan menekannya. Seluruh otot tubuhnya menegang. Penggembala awan. Ling Yuwei berteriak kaget, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Gerakan Bunan terlalu mengerikan. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan kekuatan yang mengejutkan itu. Sebuah busur pertempuran muncul di tangannya, dan dia siap menyelamatkannya kapan saja. Jangan lakukan itu, biarkan aku sendiri. Suara Lu Ming terngiang di telinga Ling Yuwei. Dia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Ayo, ayo, bantu aku menerobos gerakan ini. Mata Lu Ming bersinar karena kegembiraan. Bahkan sebelum gerakan ini terjadi, Lu Ming sudah bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Di bawah tekanan yang kuat, potensi dalam sel Lu Ming terus-menerus terstimulasi. Gerakan terkuatku. Lu Ming berteriak dan seluruh energinya meledak dalam sekejap. Ia berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan dan melesat ke langit, menyerang ke arah pedang yang ditebas oleh hantu Raja Malaikat. Ledakan. Saat berikutnya, serangan mereka bertabrakan. Kali ini, benar-benar seperti dua planet yang bertabrakan. Kekuatan yang mengerikan menyapu, dan kemanapun ia lewat, kehampaan runtuh menjadi kekacauan dan kegelapan. Mundur.
Cepat mundur. Orang-orang di sekitar sudah cukup jauh, tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka masih belum cukup jauh. Ki yang mengerikan bergulung ke arah mereka dengan cepat, memaksa mereka untuk mundur sekali lagi. Cepat lihat, Mu Yun sudah tidak tahan lagi. Seseorang berteriak. Semua orang melihat bola cahaya yang telah diubah Luming itu bergetar hebat. Kemudian, dengan suara swoosh, bola itu jatuh ke tanah. Seperti bintang jatuh, ia menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah berguncang dan kerikil beterbangan. Kerikil itu disertai gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Bagaimana? Semua orang menatap ke arah itu. Tak lama kemudian, kerikil itu jatuh, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Lubang itu gelap dan dalam. Dengan jurusku ini, Mu Yun hanya menunggu kematian. Bunan berbicara dengan dingin. Ia berdiri di udara, penampakan besar Raja para Malaikat masih muncul di belakangnya. Bab 4089, Terobosan, Kaisar Surgawi tingkat kelima. Mu Yun sudah mati. Mendengar kata-kata Bunan, semua orang tercengang. Monster sekuat itu dibunuh Bunan begitu saja. Mu Yun ini benar-benar mencari kematian. Kekuatannya jelas lebih rendah dari Bunan, tetapi dia masih mengambil inisiatif untuk melawannya. Dia pantas mati. Benar sekali. Dia memang pantas mendapatkannya. Ini adalah hasil dari melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Beberapa di antara mereka berdiskusi dengan keras, jelas-jelas mencoba menyenangkan Bunan. Penggembala awan. Ling Yuwei menggenggam busur perang di tangannya erat-erat dan menatap lubang besar itu. Meskipun dia tahu bahwa Luming mempunyai motif tersembunyi, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat melihat pemandangan ini. Di langit, Dong Yuanxing dan si jenius iblis juga menggelengkan kepala, merasa sedikit kasihan. Namun, entah mengapa mereka tampak lega. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Dia hanya seorang kaisar surgawi tingkat 4 dan kekuatan tempurnya sudah sangat mengejutkan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya dan itu memberi mereka tekanan besar. Tingkat kultivasi Luming saat ini hanya 2 tingkat lebih rendah dari mereka. Jika tingkat kultivasi Luming bisa mengejar, hanya masalah waktu sebelum ia bisa melampaui mereka. Jika mereka dapat bertahan, Luming akan menjadi pesaing terkuat mereka di masa depan. Sekarang Luming telah tewas di tangan Bunan, berarti mereka akan memiliki satu musuh utama yang berkurang. Bagaimanapun, meskipun kekuatan tempur penggembala awan cukup bagus, dia tidak akan banyak berguna dalam pertempuran melawan iblis jahat ini. Jika Istana Surgawi ingin menang, mereka masih perlu mendapatkan keberuntungan dari tanah ciptaan. Kata setan itu dalam hatinya. Namun, pada saat berikutnya, matanya terbelalak kaget saat dia melihat lubang besar yang diciptakan Luming. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba meledak dari dalam lubang. Terlebih lagi, auranya naik dengan cepat saat muncul, dengan cepat mencapai puncak Kaisar Surgawi tingkat keempat. Kemudian, ledakan, aura yang lebih mengerikan pun meledak, menerobos batas alam Kaisar Surgawi tingkat keempat dan mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Dia telah berhasil menerobos. Pada saat ini, 3 kata ini secara otomatis muncul dalam pikiran setiap orang. Luming benar-benar berhasil menerobos. Baru saja, semua orang mengira Luming telah terbunuh oleh jurus pamungkas Bunan dan telah jatuh sepenuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa Luming tidak hanya tidak jatuh, tetapi dia juga telah menerobos. Apa yang sedang terjadi? Dia terluka parah, tetapi tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan membuat terobosan dalam kultivasinya. Monster macam apa ini? Banyak orang merasa otaknya linglung. Mata Bunan memerah, itu disebabkan oleh kemarahan. Niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat dan wajahnya berubah total. Ternyata dia telah menggunakan jurus terkuatnya, namun bukan saja tidak membunuh Luming, tetapi malah menjadi pembantu Luming dan membantunya untuk menerobos. Itu tak tertahankan. Ini tak tertahankan. Bunan merasa hendak marah, dan api kecemburuan pun berkobar. Kau ingin menerobos? Tidak mungkin. Mati, mati. Kau sampah, pergilah ke neraka. Bunan meraung marah seperti binatang buas. Asyik. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, telapak tangannya menebas kawah itu. Seketika, pedang malaikat di tangan hantu Raja Malaikat juga menebas kawah itu. Bunan menyerang dengan penuh amarah, dan kekuatan pedang ini sangat kuat. Dia ingin membunuh Luming sebelum dia mencapai terobosan lengkap. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan pertempuran dengan iblis.
Hanya ada satu tujuan di hatinya, yaitu membunuh Luming. Jika dia tidak membunuh Luming, masalah ini akan menjadi iblis di dalam hatinya, yang akan menemaninya selamanya dan menghambat kultivasinya di masa depan. Bunan, berhenti. Ling Yuwei meraung dan melepaskan anak panah sekuat tenaganya. Sebuah anak panah melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa, menghantam pedang malaikat milik Pantom Sang Raja para Malaikat. Dengan suara ledakan, anak panah Ling Yuwei meledak. Namun, proyeksi pedang Dewa Raja Malaikat terus menebas ke bawah. Kekuatan tempur Ling Yuwei masih jauh dari Bunan. Meskipun dia berhasil menetralkan kekuatan pedang dewa, dia tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan itu. Pedang malaikat raksasa itu terus menebas lubang tempat Luming berada. Dengan suara keras, pedang itu menghantam lubang itu dan retakan besar muncul di tanah. Retakan itu dengan cepat menyebar ke kejauhan. Namun, pada saat ini, energi tinju yang menyilaukan melesat dari lubang dan menghantam pedang malaikat. Dengan ledakan yang mengguncang dunia, energi tinju dan pedang malaikat itu pun hancur. Saat berikutnya, sebuah sosok melesat ke langit dari lubang besar. Ia berdiri di udara, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang indah. Ia tampak heroik dan luar biasa. Orang yang bersinar itu tentu saja Luming. Dalam pertarungan dengan Bunan, potensi Luming akhirnya terstimulasi dan ia berhasil menembus hambatan dalam satu gerakan. Tingkat kultivasinya melangkah ke alam kaisar surgawi tingkat kelima dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Aku belum cukup bersenang-senang tadi. Sekarang, aku akan bertarung denganmu lagi. Luming melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, kekosongan itu bergemuruh. Setelah beberapa langkah, dia sudah dekat dengan Bunan. Ledakan. Sebuah tinju bergemuruh ke arah Bunan, dan kekuatan tinju yang dahsyat menembus kekosongan, menghantam ke arah Bunan. Kekuatannya sangat kuat. Kekuatan pukulan ini membuat seluruh tubuh Bunan menegang, memberinya rasa bahaya yang kuat. Memotong. Dia meraung keras dan pedang malaikat di tangan Raja Malaikat Pantom menebas Luming. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat menggetarkan bumi terdengar. Kali ini, Luming tidak bergerak sedikit pun, tetapi pedang malaikat itu bergetar hebat. Cahayanya tampak redup. Tubuh Bunan bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bagaimana itu mungkin? Bunan berteriak tak percaya. Kau tidak lebih dari ini. Aku akan menekanmu. Luming berteriak dan meninju dengan kedua tangannya. Tinjunya mengandung kekuatan berbagai teknik rahasia, termasuk teknik angin surgawi yang hebat dan teknik disintegrasi yang hebat. Bunan meraung dan dengan gila-gilaan mengendalikan penampakan Raja Malaikat untuk melawan Luming dengan sekuat tenaga. Ledakan, 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 langit dan bumi bergemuruh terus-menerus. Dalam sekejap, terjadi 10 ledakan. Dengan ledakan terakhir, pedang malaikat di tangan Pantom of the King of Angels meledak. Luming bergegas dan menyerang dengan sekuat tenaga, menembus kepala Raja Malaikat. Kemudian, seluruh hantu Raja Malaikat meledak. Hantu Raja Malaikat meledak, dan Bunan menderita serangan balasan. Dia menjerit dan batuk darah, tubuhnya melayang. Asyik, Luming mengikuti dari dekat dan melayangkan pukulan ke wajah Bunan. Bunan menjerit melengking dan tubuhnya terbanting keras ke tanah, menciptakan lubang besar yang lebih besar dari milik Luming. Bunan tergeletak di kawah, memuntahkan banyak darah, tubuhnya kejang-kejang, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Luming melangkah maju dan hendak mendarat di lubang besar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mu Yun, berhenti. Jangan berani-beraninya. Para jenius lain dari ras malaikat berteriak. Namun, ketika mereka melihat tatapan dingin Luming, mereka sangat ketakutan sehingga mereka gemetar dan tidak berani melangkah maju. Bab 4090, Bunan menyerah. Mu Yun, tolong tunjukkan belas kasihan. Dong Yuanxing memanggil saat ini. Benar sekali, kita masih harus berjuang melawan para iblis jahat. Bunan adalah pasukan tempur yang penting, tolong ampuni nyawanya. Si jenius ras iblis pun menasihati. Mata mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Pemandangan hari ini benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa Luming tiba-tiba menyerang Bunan. Luming pasti merasa bahwa ia akan segera menerobos. Itulah sebabnya ia memanfaatkan tekanan Bunan untuk membantunya menerobos. Banyak orang jenius yang tak tertandingi memiliki pengalaman seperti itu. Misalnya, mereka pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Namun,
Saat itu kultivasinya masih relatif rendah. Sejak dia melangkah ke alam dewa surgawi, itu sangat sulit. Makin tinggi kultivasi seseorang, makin sulit pula untuk menerobosnya. Belum lagi para kaisar dewa. Lu Ming, di alam kaisar surgawi, mampu memanfaatkan tekanan dari lawannya untuk menerobos di tengah pertempuran besar. Sungguh mengejutkan. Begitu dia berhasil menerobos, dia benar-benar membalikkan keadaan dan menekan Bunan, memperlihatkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan. Kekuatan tempur seperti itu telah melampaui mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati saat berbicara dengan Lu Ming. Jika kau ingin aku melepaskannya, aku akan melakukannya. Cukup minta ampun dan minta maaf. Lu Ming memandang Bunan dengan dingin. Pertama kali bertemu Bunan, pihak lain ingin menyerangnya dan bahkan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Jabert. Dia ingin merekamnya dengan Dream Divine Jade. Jika bukan karena kekuatan Lu Ming sendiri dan bantuan Ling Yuwei, dan kekhawatiran Bunan bahwa perang akan menarik iblis, masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Lu Ming bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Jika dia punya kesempatan, tentu saja dia akan membalas dendam. Kau ingin aku meminta maaf? Tidak mungkin. Bunan meraung, wajahnya sangat ganas. Siapakah dia? Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras malaikat, malaikat bersayap 12 dan kandidat untuk daftar jenius alam semesta. Dalam ras malaikat, bakatnya tidak lebih lemah dari Jabert. Kalau saja usianya tidak lebih muda dari Jabert dan tingkat kultivasinya tidak jauh berbeda, statusnya tidak akan lebih rendah dari Jabert. Dengan statusnya, sudah merupakan penghinaan besar baginya untuk dikalahkan oleh Lu Ming. Sekarang, dia harus meminta maaf kepada Lu Ming. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apa kesalahannya? Tidak mungkin. Baiklah, karena kamu punya nyali dan tidak takut mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan pedang iblis terbentuk. Niat membunuh yang dingin itu sedingin es. Beranikah kau, penggembala awan? Aku adalah malaikat bersayap 12 dari ras malaikat. Aku adalah pilar ras malaikat. Beranikah kau membunuhku? Kau sedang mencari kematian. Ras malaikat tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Bunan meraung. Dia yakin Lu Ming tidak akan berani membunuhnya. Malaikat lainnya masih baik-baik saja, tetapi malaikat bersayap 12 bukanlah hal yang remeh. Mereka sangat langka, dan setiap malaikat akan menjadi luar biasa begitu mereka dewasa. Malaikat bersayap 12 memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam master surgawi. Begitu mereka menerobos ke alam master surgawi, mereka akan menjadi ahli tingkat atas di alam semesta. Mereka sangat penting bagi ras besar. Banyak ras kuat dalam daftar 10.000 ras di tanah tak bernoda tidak memiliki penguasa surgawi. Begitu suatu ras memiliki penguasa surgawi, status ras itu di alam semesta tak bernoda akan meroket, dan kekuatan ras itu di istana surgawi akan lebih besar. Jika suatu ras dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya, itu akan memainkan peran penting dalam pengembangan ras itu. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya seorang dewa surgawi. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan betapa pentingnya seseorang yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Lu Ming telah membunuh orang yang sangat penting. Ras malaikat pasti akan membalas dendam. Karena itu Bunan tidak takut. Faktanya, banyak orang di tempat kejadian juga berpikir demikian. Mereka merasa bahwa Lu Ming tidak akan berani membunuh Bunan. Kita bicarakan masa depan di masa depan. Kalau kamu tidak minta maaf sekarang, aku akan merasa tidak nyaman sekarang. Itu yang lebih penting. Wajah Lu Ming berubah dan dia menyeringai mengerikan. Tubuhnya seperti sambaran petir saat dia menerkam ke arah Bunan, pedang iblis di tangannya menebas. Aduh, darah segar berceceran sekitar 10 meter. Ketika Lu Ming bergegas keluar dari lubang besar itu lagi, sudah ada kepala di tangannya. Itu kepala Bunan. Tidak, jangan, jangan. Kali ini Bunan benar-benar berteriak ketakutan. Bunan belum mati. Bagi orang seperti dia, setelah kepalanya dipenggal, dia tentu tidak akan mati, tetapi hanya terluka parah. Kau tidak menginginkannya. Bukankah kau bilang aku tidak berani membunuhmu? Suara Lu Ming berubah lebih dingin. Ia memegang kepala Bunan. Jika ia mengerahkan sedikit tenaga lagi, kepala Bunan akan meledak. Jiwa yang tinggal di dalamnya juga akan langsung musnah. Bunan hampir mati ketakutan. Dari suara dan ekspresi Lu Ming, dia tahu bahwa Lu Ming benar-benar berani membunuhnya.
Dia adalah orang gila yang akan melakukan apa saja. Dia punya firasat bahwa jika dia keras kepala, Lu Ming tidak akan ragu untuk menghancurkan kepalanya. Di sekitar mereka, yang lain juga saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka Lu Ming begitu berani. Dia bahkan berani membunuh malaikat bersayap 12 dari ras malaikat. Ketakutan banyak orang terhadap Lu Ming semakin dalam. Baiklah, aku akan minta maaf. Aku mengakui kesalahanku. Bunan meraung dan akhirnya memilih menyerah. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam masalah antara kamu dan Gabat. Aku seharusnya tidak bersikap sombong. Di masa depan, setiap kali aku bertemu denganmu, aku akan mengambil inisiatif untuk menghindarimu. Bunan meraung. Agar dapat bertahan hidup, ia harus berusaha sekuat tenaga. Kali ini aku akan mengampuni nyawamu. Lu Ming mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, kepala Bunan terbang keluar dan terbang ke arah tubuhnya. Kepala itu terhubung ke lehernya dan dengan cepat direkatkan. Bunan terengah-engah, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Lu Ming tidak membunuh Bunan bukan karena dia tidak berani. Dia memang punya kekhawatiran tentang ras malaikat, tapi itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak berani. Alasan utamanya adalah pertempuran melawan iblis belum berakhir, dan Bunan masih dibutuhkan. Bunandong, Yuan Xing, dan 2 orang lainnya telah berlatih teknik serangan gabungan selama berhari-hari, dan itu akan sangat membantu pada saat kritis. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming telah menembus ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima, ia bukanlah tandingan Yujin. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain. Lu Ming mengampuni nyawa Bunan karena ia mempertimbangkan hal ini. Semuanya, sudah cukup lama sejak para iblis jahat pergi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita harus berangkat sekarang. Jika kita terlambat dan kedua bagian peta itu diambil oleh para iblis jahat, kita benar-benar tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan. Suara Lu Ming bergema di seluruh tempat. Benar, saatnya bergerak. Sekarang kultivasi saudaramu telah menembus batas dan kekuatan tempurnya telah meningkat, itu adalah keberuntungan istana surga kita. Kita lebih percaya diri dalam menghadapi iblis jahat. Kata Dong Yuanxing. Setelah mendengar kata-kata Dong Yuanxing, banyak orang juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Benar saja, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat dan dia mampu menekan Bunan. Dia bisa dikatakan sebagai ahli teratas di istana surgawi. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagi semua orang. Bab 4091 Para ahli berkumpul. Tak lama kemudian, semua orang membuat keputusan akhir dan segera berangkat. Mereka akan bertarung dengan iblis jahat untuk memperebutkan peta di pilar cahaya hitam dan putih. Setidaknya, dia harus mendapatkan peta istana surgawi di tangannya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Setelah mengambil keputusan, mereka tidak ragu-ragu dan segera berangkat. Mereka meninggalkan wilayah itu dan menyerbu ke arah pilar cahaya hitam dan putih. Bunan juga terbang dan menyembuhkan dengan bantuan 2 talenta ras malaikat lainnya. Meskipun ia terluka parah, Lu Ming telah mengendalikan kekuatannya. Semua luka itu hanya luka dangkal dan tidak melukai sumbernya. Oleh karena itu, ia pulih dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Kecepatan mereka sangat cepat, dan pilar cahaya hitam putih itu menjadi semakin jelas. Langit tertutup oleh cahaya hitam dan putih. Bahkan dari sisi lain planet, orang mungkin bisa melihatnya. Orang bisa membayangkan bahwa tidak akan lama lagi sebelum semua jenius dan setan istana surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran akan bergegas ke sini. Mereka tidak terlalu jauh dari pilar cahaya hitam dan putih. Tidak lama kemudian, mereka mendekat. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui satu pun iblis. Tiba-tiba, hati semua orang bergetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata dan melihat ke depan. Ada sebuah gunung besar di hadapan mereka, berdiri di antara langit dan bumi. Puncak gunung itu sangat megah. Puncaknya menembus awan dan menempati area yang sangat luas. Di puncak gunung, 2 berkas cahaya, 1 hitam dan 1 putih, saling terjalin dan ditembakkan ke langit. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa sebelumnya tidak ada gunung seperti itu di sini. Kalau tidak, gunung itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Puncak gunung ini pasti tersembunyi di masa lalu dan hanya muncul ketika kedua belah pihak hampir selesai membunuh.
Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh dan teriakan perang terdengar dari puncak gunung. Mereka melihat dari jauh dan melihat sejumlah besar setan jahat bergegas menuju puncak gunung. Namun, mereka terhalang. Di puncak gunung, ada banyak monster yang terbentuk dari batu. Mereka terus-menerus menerkam iblis jahat, dan pertempuran di atas sangat sengit. Melihat hal itu, seluruh penghuni istana surgawi merasa lega. Ini berarti iblis itu belum mendapatkan peta tersebut. Tampaknya tidak akan mudah untuk mendapatkan peta itu. Gunung itu terhalang oleh monster-monster batu. Jika dia ingin mencapai puncak gunung, dia harus mengalahkan monster-monster batu itu. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Luming. Kekuatan tempur Luming saat ini sudah menjadi yang terkuat di istana surgawi. Tanpa disadari, statusnya di hati orang-orang telah meningkat pesat. Jika mereka punya pendapat, mereka akan langsung memikirkan Luming dan ingin tahu pendapatnya. Kita tidak terburu-buru sekarang. Tidak akan mudah bagi para iblis untuk menyerbu ke atas. Saat ini, saya khawatir orang-orang dari separuh planet sementara ini juga sedang bergegas ke sini. Mari kita bersembunyi dan menunggu di sini. Ketika orang-orang lain dari istana surgawi tiba, kita akan menghentikan mereka dan bertemu dengan mereka. Kita akan menunggu sampai iblis jahat terakhir hampir mencapai puncak gunung. Lalu, kita akan bergerak dan merebut peta itu dalam satu gerakan. Luming berbagi pemikirannya. Bagus, ide bagus. Semua orang mengangguk. Memang, dalam situasi saat ini adalah cara terbaik. Mereka dapat meningkatkan kekuatannya dengan berkumpul kembali dengan anggota istana surgawi lainnya. Adapun para setan jahat, mereka akan menyerbu ke puncak-puncak gunung dan bertarung dengan para monster batu, yang akan melemahkan kekuatan mereka. Seiring berjalannya waktu, iblis-iblis lain akan datang dan bergabung dengan Yujin dan yang lainnya. Ini akan meningkatkan kekuatan iblis-iblis itu, tetapi tetap saja lebih bermanfaat bagi istana surgawi. Aku akan menyiapkan formasi tersembunyi. Dong Yuanxing berkata. Kemudian, dia mulai bergerak. Tubuhnya berkedip-kedip di tanah, dan rune padat menyebar dari setiap gerakannya. Kemudian, dia tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Tentu saja, Dong Yuanxing tidak bisa mengeluarkan rune dari setiap pori-pori tubuhnya seperti Dandan, tetapi pencapaiannya dalam formasi rune juga sangat menakjubkan. Di antara generasi muda, Luming telah melihat seorang ahli dalam formasi rune yang hanya kalah dari Dandan. Tidak butuh waktu lama untuk sebuah formasi ilusi terbentuk. Selama mereka berada dalam formasi ilusi, setan jahat tidak akan mampu menemukan mereka. Kemudian, mereka mengirim orang untuk menyebar dan menyiapkan penyergapan di daerah sekitar. Selama mereka melihat orang-orang istana surgawi datang, mereka akan menghentikan mereka dan membawa mereka ke sini. Setelah semuanya siap, mereka menunggu dengan tenang. Luming dan kelompoknya terus memandangi puncak gunung dari jauh. Para setan dan monster batu di gunung masih bertarung dengan sengit. Dapat dilihat bahwa Yujin berada di garis depan para iblis. Pedang iblis di tangannya sangatlah kuat. Di belakang Yujin ada beberapa iblis jahat yang tidak lebih lemah dari Dong Yuanxing dan Bunan. Luosi termasuk di antara mereka. Namun, monster batu di puncak gunung juga sangat kuat. Mereka tampaknya telah disempurnakan oleh hakim utama. Tubuh mereka sekeras senjata dewa. Bahkan Yujin, yang terkuat di antara mereka, harus menebas mereka beberapa kali sebelum dia bisa membelah mereka. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi iblis untuk mencapai puncak dan mendapatkan peta tersebut. Hal ini membuat Luming dan yang lainnya merasa lebih tenang. Mereka akan punya cukup waktu untuk menunggu. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa waktu, Luming dan yang lainnya akhirnya menerima bala bantuan pertama. Seorang jenius teratas dari suku Sein pertempuran yang juga berada di level ke-6 dari alam kaisar surgawi telah tiba. Ia mampu melawan lawan yang 4 level lebih tinggi darinya dan juga merupakan salah satu kandidat untuk peringkat pilihan surga. Ada lebih dari selusin orang yang datang bersama orang ini. Mereka datang dari seberang planet. Ketika orang ini tiba, dia langsung menyapa Yuan Wen. Meskipun orang ini berbakat, dia masih kalah dengan dewa perang Yuan Wen. Statusnya di suku Sein perang juga kalah dengan dewa perang Yuan Wen. Bagaimana situasi di daerah Anda? Yuan Wen bertanya, dan pihak lainnya mulai menjelaskan. Yujin telah memimpin sekelompok iblis untuk menyapu separuh planet, dan masih tersisa separuhnya.
Setengah dari iblis planet dan para kesayangan istana surgawi terlibat dalam pertempuran yang kacau. Tidak ada iblis kuat yang merusak keseimbangan. Kedua belah pihak saling bertarung, dengan kekalahan dan kemenangan. Itu bukanlah pertempuran sepihak. Kemudian, mereka melihat pilar cahaya hitam dan putih menutupi langit. Mereka tahu bahwa peta tanah ciptaan telah muncul, jadi mereka bergegas ke sana. Kemudian, Yuan Wen menjelaskan situasinya. Ekspresi pihak lain sangat serius. Dia jelas tidak menyangka akan ada orang kuat seperti Yujin di pihak iblis. Kemudian, seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli istana surgawi yang datang berkumpul. 2 hari kemudian, lebih dari 800 orang telah berkumpul. Di antara mereka, ada juga 3 orang jenius setingkat Dong Yuanxing, yang tidak lebih lemah dari Bunan. Ketiganya adalah 3 orang terkuat di belahan planet lainnya. Titik.